Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pupuk ilegal berhasil diamankan oleh Polda Lampung. Jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung berhasil mengamankan ratusan pupuk ilegal tanpa menahan pelaku. Diskrimsus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro dalam konferensi pers di gedung Diskrimsus Polda Lampung pada Senin 24 Januari 2022 mengatakan bahwa PT GAJ selaku produsen pupuk ilegal tersebut juga nekat mencantumkan NIB atau nomor induk berusaha ilegal. Jadi PT GAJ ini sengaja membuat dan mencetak NIB itu pada masing-masing kemasan tadi dan seolah-olah terdaftar di Kementerian Pertanian untuk mengelabui petani. Lalu selain sengaja mencantumkan NIB palsu, juga ada NPWP pada masing-masing kemasan produk. Jadi manajemen PT GAJ ini sengaja mencantumkan nomor NIB dan NPWP, kemudian diperjualbelikan di daerah Pringsewu. Polda Lampung mengamankan pupuk ilegal yang diedarkan oleh PT Gahendra Abadi Jaya yang beralamatkan di Pringkumpul Pringsewu. Wadir Krimsus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro kepada awak media saat konferensi pers di gedung Dirkrimsus Polda Lampung pada Senin 24 Januari 2022. Mengatakan bahwa PT GAJ sudah sejak 2019 mengedarkan pupuk ilegal silam di Kabupaten Pringsewu. Kalau pemasaran atau peredaran pupuk ilegal ini hanya baru di Kabupaten Pringsewu, belum ke daerah lainnya. Selain barang bukti sekitar 500 liter bahan baku pembuat pupuk cair dan 1.725 kg pupuk padat siap jual terdiri dari beberapa merek dan kemasan. Ada juga 880 liter pupuk cair dan 529 piece pupuk serbuk yang siap jual, terdiri dari berbagai merek dan kemasan. Kemudian alat-alat pembuat atau pengemasan pupuk yang terdiri dari label, kemasan, karung, botol, dan mesin jahit karung. Akan tetapi dari segala bukti-bukti yang sudah didapatkan, sudah memenuhi unsur 184 KUHP-nya. Secepatnya tidak lama lagi akan ditetapkan tersangka. Saat ini sedang ditindaklanjuti kepada pihak direksi PT GAJ untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ada dua jenis barang bukti pupuk yakni pupuk bubuk dan cair dan pupuk ilegal yang diedarkan di Kabupaten Pringsewu tanpa izin edar. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Yang pastinya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung kita berhasil melakukan pengungkapan, yaitu yang bisa dibilang adalah penjualan pupuk tanpa izin edar yang mana tidak terdaftar di kementerian. Pada saat ini memang untuk tersangka belum dapat kita hadirkan dikarenakan statusnya saat ini kita masih melakukan pendalaman, akan tetapi dari segala bukti-bukti yang sudah kita dapatkan itu sudah bisa kita bilang sudah memenuhi unsur 184 KUHP-nya. Mungkin tidak lama lagi kita akan tetapkan tersangka, ya, karena pada saat ini kita rencana ada tindak lanjutnya untuk memanggil direksi PT GAJ, memanggil direksi PT GAJ untuk kami lakukan pemeriksaan. Rekan media saya hormati, di sini dapat saya jelaskan ada beberapa. Jalan akses di Batanghari Lamtim terputus akibat banjir. Jalan akses warga di Desa Rejo Agung menuju Desa Buana Sakti Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terputus akibat banjir. Lokasi kejadian berjarak sekitar 22 km dari komplek pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 1 menit. Sesampainya di lokasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, mobil berwarna oranye bertuliskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah di lokasi kejadian. Tribun Lampung melakukan pemantauan di lokasi kejadian sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 15:30 waktu Indonesia Barat. Terlihat air berwarna coklat menutup akses jalan warga Desa Rejo Agung menuju Desa Buana Sakti sekitar 100 meter.
Terlihat juga beberapa warga berkumpul di seberang Desa Buana Sakti menunggu jemputan dari tim Satgas BPBD Lampung Timur. Terpantau tim BPBD Lampung Timur menggunakan perahu fiber berwarna oranye yang bertuliskan BNPB. Tampak menaikkan kendaraan roda 2 milik warga dan mengantar ke desa seberang. Dengan tinggi air berkisar 1 meter, tim BPBD tetap melakukan tugasnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Timur melalui Sekretaris BPBD Titin Wahyuni mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi kejadian. Ia juga menuturkan, BPBD sudah memfasilitasi perahu fiber untuk membantu warga. Satgas BPBD yang berada di lokasi, yakni Andi, mengatakan banjir ini merupakan air kiriman. Ia juga mengatakan air mulai menutupi jalan sejak subuh tadi. Salah seorang warga desa Buana Sakti, yakni Melis, berusia 42 tahun, yang akan menyeberang menuju desa Rejo Agung mengatakan, banjir ini merupakan banjir tahunan. Ia juga mengaku cukup terbantu dengan adanya pihak dari BPBD. Berita selanjutnya, mantan Wagub Bakhtiar Basri akui dapat fee proyek Lampung Timur. Mantan Wakil Gubernur Bakhtiar Basri hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Akbar Tanda Niria Mangkunegara pada Senin 24 Januari 2022. Dalam dinamika persidangan yang berkembang, Wagub Lampung periode 2014-2019 itu diduga ikut menikmati uang fee proyek di pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada era Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Tak hanya mendapat fee, Bakhtiar Basri juga disebut ikut bermain dalam proyek. Ini terungkap dalam sidang kasus gratifikasi Akbar Tanda Niria Mangkunegara. Sidang yang digelar di ruang Bagirmanan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Seperti Kepala BPKAD Lampung Utara Desyadi dan Gunaido Utama selaku ASN Lampung Utara yang juga disebut memiliki kedekatan dengan Agung Ilmu Mangkunegara. Ada pula sejumlah rekanan lain dan pengusaha antara lain Icen Mustafa, Hadi Kesuma, dan Imam Akbar. Berita selanjutnya, Pemkot Metro usulkan honorer jadi PPK dan PNS. Pemerintah Kota Metro mengaku memprioritaskan tenaga honorer menjadi pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja dan PNS. Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan, terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023, Pemkot Metro mengusulkan agar honorer bisa menjadi PPPK dan PNS. Menurutnya tidak sedikit tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di Kota Metro, di mana tentu ada jasa dan kontribusi membantu kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskannya, Mendagri dan Menpan RB saat ini sedang membahas terkait pengalihan tenaga teknis. Jika nantinya ada ketentuan tenaga honor diusulkan menjadi P3K, maka Pemkot Metro akan melaksanakannya. Sementara terkait tenaga outsourcing, pihaknya belum mengetahui persis seperti apa mekanismenya. Diketahui sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa pegawai non-PNS di seluruh instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Berikut keterangan dari pihak Pemkot Metro. Pak, kalau kayak di Bandar Lampung kan infonya kan bakal dialihkan ke P3K atau PNS, Pak. PNS ya Pak ya. Nah, Iya, seperti apa jadi nantinya, Pak? kalau P3K kan tetap ada tes. Tes. Tapi rata itu tadi ya. Ya, mungkin diarahkan ke P3K. Mereka ya harus mengikuti aturan P3K. Berarti ada kemungkinan akan ada kuota untuk P3K lebih banyak khususnya tenaga teknis, Pak. Itu nunggu sedang dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menpan gitu. Tapi Pemkot sendiri akan mengusulkan untuk penurunan P3K. Ya, kalau nanti ketentuannya harus diusulkan ya. Berarti mengingat jasa-jasa yang sudah lama bekerja juga ya Pak ya? Iya.
apakah Pemkot akan memperjuangkan? Karena banyak masalahnya yang nggak keangkat kemarin. Ya nanti lah nunggu Aturan. aturan. Berita selanjutnya, Disperindak Lamsel minta masyarakat tidak panik buying. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan meminta masyarakat tidak panik buying. Diperindak Lampung Selatan dapat memastikan stok minyak goreng senilai harga Rp14.000 tersedia sampai 6 bulan ke depan. Kepala Disperindak Lampung Selatan Inji Indriati mengatakan, pihaknya memastikan persediaan minyak kemasan harga Rp14.000 tersedia hingga 6 bulan ke depannya. Sesuai dengan surat Kementerian Perdagangan, program minyak kemasan Rp14.000 ini dilakukan selama 6 bulan ke depan. Pihaknya selalu memonitoring harga minyak Rp14.000 ini ke retail maupun minimarket yang ada di Lampung Selatan secara berkala, yakni sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Inji mengimbau masyarakat tidak panik buying karena stok minyak kemasan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 6 bulan ke depan. Pihaknya memastikan di setiap retail maupun minimarket untuk selalu menyetok minyak kemasan seharga Rp14.000 tersebut. Pihaknya selalu memonitoring agar tidak terjadi penimbunan di retail maupun minimarket. Kalaupun habis, pihaknya berharap mereka langsung segera merestock agar tidak terjadi kelangkaan stok atau kehabisan. Dan pihaknya berharap jika barang masih tersedia harap dipajang dan pengawasan di lapangan juga harus ketat. Pembeli diberi batasan membeli minyak tersebut maksimal 2 piece per orang. Berita selanjutnya, harga sawit naik hingga Rp3.400 per kilo. Harga sawit di penghujung akhir 2021 hingga saat ini terus berangsur naik. Hingga pada puncaknya harga sawit menembus harga Rp3.400 per kilogram pada Senin 24 Januari 2022. Menurut Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Arif Arianto, harga sawit saat ini mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Setelah melihat harga sawit yang terus mengalami kenaikan, hingga saat ini pada puncaknya mencapai Rp3.400 per kilogram yang seminggu sebelumnya dihargai Rp3.250 per kilogram. Arif mengatakan, adapun harga sawit yang mengalami kenaikan berdasarkan harga jual di PT Tunas Baru Lampung. Sedangkan untuk PT Garuda Bumi Perkasa juga mengalami kenaikan harga mencapai Rp3.000 per kilogram. Untuk minggu sebelumnya di harga Rp2.950.000 per kilogram. Lalu untuk singkong di PT Lambang Jaya mengalami peningkatan di harga Rp1.500 per kilogram. PT Budi Stretch dan Sweetener harga naik mencapai Rp1.210 per kilogram. Begitu pula untuk PT Sari Agro Manunggal, harganya mencapai Rp1.445.000 per kilogram. Lebih lanjut, Arif menjelaskan untuk gabah kering sendiri tidak ada perubahan harga dari minggu sebelumnya. Saat ini harga di PT Buyung Putra Sembada mencapai Rp5.000 per kilogram. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.